Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal, ya, terutama bagian cara membaca tabel Z. Nah, sebelum kita belajar membaca tabel Z, mungkin saya akan mereview dulu mengenai kurva normal. Tabel Z itu bisa kita gunakan, ya, langsung kita gunakan apabila variabel acaknya itu, ya, sudah bentuk standar. Nah, ya, bisa seperti ini ciri-cirinya, ya. Ada simbol Z. Z, ya, variabel acak Z berdistribusi normal. Terus ada angka di dalam ini 0,1. Nah, apa makna dari angka-angka ini? 0 itu menunjukkan rata-ratanya, ya. Simbolnya mu, ini rata-rata. Rata-rata. Nah, rata-ratanya adalah 0. Sedangkan angka yang kedua itu menunjukkan ragam atau variansi. Ragam atau variansi. Nah, nilainya adalah 1. Lalu kalau kita tarik akar, ya, ini menjadi simpangan baku. Simpangan baku. Nah, jadi rata-ratanya 0, simpangan bakunya adalah 1. Nah, ini menunjukkan dia sudah bentuk standar. Jadi kalau kita gambar kurva normalnya, ya, yang bentuk standar, nanti di tengahnya ini kan mu, ya, biasanya. Nah, mu-nya itu bernilai 0. Nah, nilainya 0. Terus peluang, ya, yang dicarikan peluang nih. Nah, itu ditunjukkan dengan luas daerah di bawah kurva normal. Ya, jadi peluang variabel acak itu sama saja dengan kita mencari luas di bawah kurva normal. Nah, jadi sebelum kita membaca tabel Z, pastikan dulu dia sudah standar atau belum. Ciri-cirinya tadi ada variabel Z, ya, ada variabel Z. Itu menunjukkan bahwa kita sudah standar gitu, sudah bisa membaca tabel Z. Nah, terus mengenai tabel Z itu ada dua macam yang kita pakai, ya. Ntar saya share dulu. Nah, oke, di sini sudah saya tampilkan, ya, tabel Z ada dua macam, tabel Z positif dan tabel Z negatif. Nah, untuk tabel Z positif itu apabila daerah arsirannya, ya, di tengah seperti ini. Nah, ada di tengah-tengah. Sedangkan tabel Z negatif itu apabila arsirannya menuju ke tak hingga di paling ujung kiri dan bisa juga nanti di ujung paling kanan. Oke, kita kembali ke whiteboard. Nah, jadi tabel Z tadi ada dua macam, ya. Nah, nanti tergantung dari daerah arsirannya. Jadi saya sarankan sebelum kita memakai tabel Z-nya, digambar dulu kurva normalnya. Nah, kemudian diarsir daerah mana sih yang mau kita cari. Nah, jadi kalau daerahnya di tengah seperti ini, misalnya 0 sampai berapa gitu, sampai Z berapa. Nah, itu pakai tabel yang positif. Nah, bisa juga daerah yang di sini. Nah, misalnya ini saya anggap aja M, ya. Nah, di sini. Nah, ini juga bisa menggunakan tabel Z positif, ya, dengan memanfaatkan sifat bahwa simetris. Kurva normal ini simetris terhadap garis X sama dengan mu. Di sini mu-nya adalah 0. Nah, ini ya, di tengah-tengahnya itu 0. Nah, sedangkan Z negatif apabila kurva normalnya nanti kita gambar dulu kan. Nah, daerah arsiran itu di paling ujung kiri. Nah, di sini ini pakai Z negatif atau bisa juga pakai yang ujung paling kanan.
daerah arsirannya. Nah, ini juga bisa menggunakan tabel Z negatif. Oke. Nah, sekarang kita menjawab soal ya. Oke, di sini saya menyediakan beberapa contoh soal. Yang pertama, kita mau mencari peluangnya nih. Nah, pastikan dulu dia sudah pakai variabel Z atau belum. Ya, kalau dia pakai variabel Z, itu menandakan sudah standar. Ya, kurva normal standar. Jadi, bisa kita pakai tabel Z-nya. Kalau variabelnya bukan Z, variabel acak X misalkan, atau apa gitu ya. Nah, itu berarti belum standar. Harus dibikin standar dulu. Oke, kita belajar yang sudah standar dulu ya. Nah, ingat kurva normal yang sudah standar, di tengah-tengah itu nilainya 0 ya. Karena rata-ratanya adalah 0. Nah, terus kita baca nih soalnya peluang Z lebih dari 0 tapi kurang dari 1,26. Nah, ini kan ada dua angka ya, 0 dan 1,26. Nah, 1,26 itu ada di sebelah kanan, ya kan? Sebelah kanannya 0. Jadi kita tulis di sini. Nah, 1,26 beri garis. Nah, kalau Z-nya di tengah-tengah, cara nulisnya begini, ya Z-nya di tengah, itu berarti arsirannya ada di tengah juga, di antara 0 dan 1,26. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu gimana nih mencari peluangnya? Nah, peluang itu adalah luas daerah yang di bawah kurva normal ini. Ini sudah kita arsir ya. Nah, jadi untuk mencari luas daerahnya, kita bisa memanfaatkan tabel Z. Yang mana yang cocok? Tabel Z negatif kah yang positif? Nah, yang lebih mudah ya, sebenarnya dua-duanya bisa. Z positif maupun negatif. Tapi yang paling gampang itu Z positif. Ya. Nah, sekarang kita coba ya menggunakan tabel Z positif. 1,26 itu dia. Nah, kita cari di tabel Z positif 1,26. Z negatif. Bentar. Positif 1,26. Nah, cari di sini 1,26. 26. Nah, ini nih. Nah, 0,3962 ya, 0,3962. Kelihatan kan? 1,26. 1,2 di sebelah kiri, nanti yang 0,06 itu digit kedua apa di belakang desimalnya kan angka 6 tadi. Nah, jadi bertemunya di sini nih, 0,3962. Baik, kita kembali ke whiteboard. Oke, jadi tadi sudah kita dapatkan ya dengan membaca tabel Z positif, hasilnya 0,3962. Nah, ini dengan tabel Z positif. Nah, kalau misalkan mau pakai Z negatif, sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Nah, kalau pakai Z negatif, ini saya pakai cara yang kedua ya. Gambarnya sama, tidak ada perubahan untuk gambar. Nah, arsirannya masih sama ya. Bentar, dirapikan dulu gambar. Ih, jeleknya gambarnya, Masya Allah. Nah, masih sama gambarnya. Ya, arsiran yang dicari itu di sini. Nah, ini saya kasih nama luas satu ya. Nah, kalau pakai tabel Z negatif, kita malah mencari yang daerah paling ujung kanan. Kita namai aja ini L2. Nah, L2 ya, ini sama saja dengan peluang dari Z yang melebihi 1,26. Yang lebih dari 1,26. Nah, kita bacanya dengan tabel Z negatif. Nanti di tabel Z negatif, kita cari angka 1,26. Sebentar.
Nah, ini ya tabel Z negatifnya ya. Saya screenshotkan di sini. Nah, kita cari yang 1,26. Satu. Tapi di sini ada tanda negatifnya. Kan namanya juga tabel Z negatif. Nah, 1,2 terus 6. Nih, negatif 1,2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6 ini. Nah, situ. Ya, jadi luasnya adalah 0,1038. 0,1038. Kita tulis ini 0,1038. Namun yang dicari kan sebenarnya luas satu ya, yang diarsir ini ya. Nah, bagaimana kita menemukan luas satunya? Jadi luas satunya itu bisa digunakan konsep bahwa luas daerah ya yang sebelah kanan ini seluruhnya setengah daripada kurva normal. Nah, itu kan luasnya adalah setengah ya, setengah dari kurva normal ya, itu luasnya adalah setengah. Yang sebelah kanan kah atau yang sebelah kiri kah itu sama-sama setengah. Nah, jadi untuk menemukan L2 berarti yang setengah tadi untuk mencari L1 luas yang setengah dikurangi dengan luas 2. Nah, setengah dikurangi 0,1038 yang tadi sudah kita temukan ya menggunakan tabel Z negatif. Nah, baru kita kurangkan. Nah, lalu hasilnya 0,3962. Nah, hasilnya ini ternyata sama saja ya dengan cara yang pertama yang menggunakan tabel Z positif. Nah, jadi menurut saya ya lebih gampang menggunakan tabel Z positif. Jadi perhatikan arsirannya. Ini sebenarnya kedua tabel itu bisa dipakai. Kayak tadi kan ada tabel Z positif, terus yang ini kita pakai tabel Z negatif. Nah, tapi lebih mudah Z positif. Ya langsung dapat jawabannya. Ya, karena daerah arsirannya itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita menggunakan tabel Z negatif kan harus ada perhitungan lagi, harus kita kurang dulu ya. Karena yang kita dapat nanti daerah yang di ujung kanan, bukan daerah arsirannya langsung gitu. Nah, jadi penting sekali ya memahami mana sih daerah yang mau kita cari gitu. Saya sarankan untuk bikin ilustrasi dulu dan jangan sampai salah ilustrasinya. Nanti bingung menggunakan tabel Z yang mana. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ini juga sudah standar ya karena pakai variabel Z. Jadi kita gambar kurva normal di tengahnya itu 0. Nah, terus ini ada angka Z kurang dari negatif 2,34. Nah, di sini hanya ada satu angka ya, negatif 1,234. Sorry, negatif 2,34. Nah, itu ada di sebelah kirinya 0. Terus ini. Nah, terus karena tandanya kurang dari, berarti daerah yang di sebelah kirinya. Nah, itu arsir saja semuanya sampai ke ujung. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar yang kita arsir tadi, ini kan menuju ke negatif terhingga. Nah, di ujung paling kiri. Ini lebih gampang menggunakan tabel Z negatif. Ya, lebih mudah menggunakan Z negatif. Bukan berarti nggak bisa menggunakan Z positif ya, cuma yang termudah tuh ini. Nah, nanti kalian baca di tabel Z negatif, negatif 2,34. Ini ada hasil crop dari tabel Z negatif. Kita cari negatif 2,34. Negatif 2,3, lalu kita jalan ke sebelah kanan cari yang digit keduanya 4 ya. Nah, ini dia nih. 0,096. Ya, ini nih. Ya kan? Negatif 2,34. Luasnya adalah 0,096. Kecil sekali ya.
Nah, jadi itu adalah nilai peluangnya. Nah, oke, tidak usah kita coba ya yang pakai Z positif ya, karena ini lebih mudah menggunakan Z negatif. Oke, sekarang contoh berikutnya yang nomor 3. Nah, itu gambar lagi nih, kurva normalnya. Dia sudah standar juga ya, sudah Z itu. Nah, tengahnya 0. Oke, Z lebih dari negatif 1,52. Negatif 1,52. Berarti ada di sebelah kirinya 0. Kita letakkan angkanya dulu, negatif 1,52. Terus karena tandanya lebih dari, ya, nah itu berarti yang diarsir adalah daerah sebelah kanan, ya ke sebelah kanannya. Nah, karena di soal ini tidak disebutkan sampai mana, berarti kalian arsir semuanya. Semua yang lebih dari negatif 1,52. Nah, berarti sampai ke ujung kanan, ke menuju ke tak hingga. Arsir semua. Nah, seperti ini ya. Oke. Bukan daerah yang sampai nol aja. Kadang ada siswa yang ngarsirnya di sini aja nih. Nah, itu tidak cocok karena dibatasi oleh garis nol. Z sama dengan nol. Nah, padahal di soal kan nggak ada pembatasnya nol ya. Jadi nggak, arsirnya harusnya sampai ke ujung kanan. Nah, terus ini untuk mencari luasnya. Nah, kalian perhatikan ya daerah yang sebelah sini nih. Nah, ini kan sudah setengah dari kurva normal. Kita anggap aja dia luas 1 ya. Nah, ini. Nah, ini sudah pasti luasnya setengah ya. Yang dari garis tengahnya ini nih. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, sampai ke ujung kanan itu sudah pasti setengah. Nah, jadi nggak usah dicari lagi. Yang perlu kita cari di sini. Nah, saya namai dia L2 ya. Yang ini. Nah, ini saya arsir. Nah, itu luas 2. Luas 2 itu berarti dari negatif 1,52 sampai 0. Nah, ini kan daerah arsirannya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Berarti lebih gampang menggunakan tabel Z positif. Ya. Jangan gunakan Z negatif. Kalau mau mencari daerah yang L2. Oke, kita buka ya Z positif. Oke, kita cari di tabel Z positif 1,52. Nah, abaikan dulu tanda negatifnya ya, abaikan negatifnya. Yang kita cari di tabel Z positif 1,52. Di mana itu? Nah, ini 1,5-nya. Terus bergerak ke sini yang 2. Nah, ini dia ya. 0,4357. 0,4357. Nah, itu adalah daerah yang luas 2 ini. 0,4357. Nah, berarti luas 1 ditambah luas 2 untuk keseluruhan ya. 0,5 ditambah 0,4357. Nah, dijumlahkan, maka nilai peluangnya diperoleh 0,9357. Nah, ini dijumlahkan semua. Seperti itu ya. Sekarang kita coba cara kedua ya. Kalau mau pakai cara apa? Tabel negatif. Nah, ini cara kedua. Tadi kita pakai tabel Z positif ya. Ini pakai Z positif. Nah, cara pertama. Nah, sekarang saya mau ngajari kalian pakai tabel Z negatif. Nah, daerah arsirannya sama ya. Tidak ada perbedaan karena kan soalnya tidak berubah. Z lebih dari negatif 1,52. Nah, daerah yang diarsir kan sebelah kanannya nih. Semua ini ya. Nah, tapi yang mau kita cari dengan Z negatif ya, itu malah daerah yang tidak diarsir. Nah, saya namai aja ini luas 3 ya. Karena tadi kan di atas sudah luas 1, luas 2. Nah, luas 3 ini dari mana? Ya, luas 3 ini adalah sama saja dengan peluang daerah yang kurang dari negatif 1,52. Nah, berarti luas 3 ini kan kalau dilihat gambar nih, udah sangat jelas ya. Dia
di paling ujung kiri menuju ke negatif tak hingga. Maka bisa dicari luasnya dengan Z negatif. Nah, nanti kalian cari di Z negatif. Maaf ini cropnya kepotong. Kita cari, kalian buka ya, negatif 1,52. Silakan dicari di tabel, nanti diperoleh 0,0643. Nah, apakah ini jawabannya? Bukan, ya. Ini yang tidak diarsir. Luas 3 ini tidak diarsir. Bukan ini yang dicari sebenarnya. Nah, yang kita cari kan daerah arsiran. Nah, lalu bagaimana ini luas daerah arsirannya? Nah, luas daerah arsiran itu adalah luas seluruh daerah di bawah kurva normal, luas total, ya, kita kurangi dengan luas ketiga. Luas tiga yang tidak diarsir tadi. Nah, luas total di bawah kurva normal itu adalah satu. Ya, seluruh daerah di bawah kurva normal itu luasnya satu. Kita kurangi dengan luas tiga yang udah kita dapat 0,0643. Nah, lu udah tinggal dihitung aja 0,9357. Nah, ini dia jawaban yang sebenarnya ya. Sama dengan cara pertama tadi. Ya, sama kan? Nah, tuh. Ya, jadi pilih saja cara yang termudah yang kalian suka. Sebenarnya kedua tabel ini bisa digunakan. Cuma ya pilih-pilih saja lah mana yang lebih gampang, yang lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh nomor 4. Peluang Z kurang dari 2,45. Nah, kita gambar dulu kurva normalnya. 2,45 itu ada di sebelah kanan, di sebelah kanannya 0. Nah, kita gambar sini. Habis itu daerahnya ini tandanya ya. Tandanya kan kurang dari. Maka daerah yang kita arsir itu semua yang di sebelah kiri. Kurang dari itu berarti di kiri. Nah, terus ini nggak ada pembatasnya ya sampai mana, terobos aja si nolnya ini. Teruskan sampai ke negatif tak hingga. Pokoknya semua yang di sebelah kiri ini termasuk. Nah, ini sebenarnya agak mirip ya dengan nomor yang sebelumnya di nomor 3. Nah, mirip nih. Cuma dia ke sebelah kiri. Tapi cara berpikirnya ya sama saja. Nah, ini daerah yang sebelah kiri ya separoh yang sampai 0, kita anggap dia luas 1 ya. Ini sudah pasti setengah. Setengah dari kurva normal, ya kan? Luasnya itu pasti sudah setengah. Ya luas 1, lalu nanti ditambah dengan luas yang kecil ini, yang sebelah kanan. Saya namai dia luas 2. Nah, luas 1 tambah luas 2. Nah, luas 1 udah pasti setengah. Nah, luas 2-nya kita yang belum tahu. Ya. Nah, ini berarti menggunakan tabel Z positif. Ya, pakai Z positif untuk mencari daerah yang diarsir. Nah, yang dari 0 sampai 2,45. Nah, silakan dicari di tabel Z positif 2,45. Nah, ini saya dapatkan 0,4929. Nah, lalu kalian jumlahkan. Dijumlahkan, maka diperoleh 0,9929. Nah, itu dia ya, luas seluruh yang diarsir itu. Nah, kalau mau mencoba yang menggunakan Z negatif, silahkan. Tapi nanti pakai konsep pengurangan. Mirip kayak contoh nomor 3 ya, mirip kayak contoh 3. Jadi yang dicari malah yang tidak diarsir dulu. Kalau mau pakai Z negatif. Oke, bisa dicoba sendiri ya. Nah, lanjut ke nomor 5. Nah, ini kurvanya nanti daerah arsirannya di antara dua angka. Nah, sesuai soal, negatif 0,92 itu berarti ada di sebelah kiri ya, di kirinya 0. 0 negatif 0,92. Terus ada lagi 0,23. Nah, itu positif. Taruh di sebelah kanan. Nah, jadi ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, Z-nya kan di tengah-tengah nih.
Nah, berarti daerah arsirannya ada di tengah. Nah, ini yang mau dicari. Nah, ini soal kelima ya, agak mirip-mirip nih sama nomor berapa? Kayak yang saya jelasin tadi sebelumnya ya. Nah, mirip kayak nomor satu di tengah-tengah kan. Nah, tapi ini ada dua macam nih. Ya, kita nanti ngitungnya dari nol sini ya. Nah, ini saya bagi. Nah, agak mirip dengan nomor satu, cuma ini dua kali nanti bacanya. Saya kasih nama luas satu dan luas dua ya. Nah, jadi nanti peluangnya ya itu sama saja dengan penjumlahan dari luas satu tambah luas dua. Nah, luas satu itu sama saja dengan luas atau peluang dari 0,92 sampai ke 0 sampai ke 0 ya yang sebelah kiri itu. Sedangkan luas 2 itu peluang dari 0 sampai ke 0,23. Nah, jadi kayak dipisah gitu. Nah, bacanya pakai tabel apa nih? Karena arsirannya di tengah, lebih mudah menggunakan tabel Z positif. Tapi bacanya dua kali, ya, bacanya dua kali. Karena nih tadi perlu kita pisah luas satu dan luas dua. Oke, silahkan dibaca di tabel Z positif. Cari 0,92. Nah, di sini ada nih. 0,92. Nah, dia. 0,3212. 0,3212. Nah, lalu lanjut lagi luas yang kedua 0,23 di Z positif juga 0,23. Oh, di sini 0,0910. 0910. Nah, baru nanti dijumlahkan ya. Tinggal dijumlah. Nah, ini 0,4122. Nah, itu daerah seluruh yang diarsirnya ya. Dari negatif 0,92 sampai 0,23. Nah, jadi ingat daerah yang diarsir ada di tengah itu lebih gampang menggunakan Z positif. Ya, sebenarnya pakai Z negatif bisa juga, cuma agak ribet aja nanti karena harus dikurang. Nah, tapi terserah kalian saja ya, bebas caranya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai K ya, menentukan nilai K jika sudah diketahui peluangnya. Peluang distribusi normalnya sudah ada. Nah, jadi nilai K-nya itu apa sih gitu. Kalau yang tadi kan kita nilai K-nya itu ada sudah. Yang di dalam peluangnya ini, yang di dalam kurung. Nah, ini ya. Nanti kita simbolkan pakai huruf K. Sebenarnya tidak harus huruf K, bisa huruf yang lain. Cuma di sini saya ngasih contoh dia pakai huruf K ya. Contoh pertama, peluang Z kurang dari K sama dengan 0,8212. Nah, ini kan nilai peluangnya sudah ada nih, tapi angka K-nya itu loh yang belum ada. Nah, jadi ini gimana cara mencari nilai K-nya? Oke, jadi saya sarankan, kayak yang tadi juga, kita bikin ilustrasinya dulu. Nah, ini saya gambar dulu kurva normalnya, taruh di tengah itu 0. Nah, K-nya kan ini belum jelas ya, di mana ya. Nah, kita letakkan di kiri apa sebelah kanan. Nah, itu bingung. Nah, kita lihat dulu tandanya. Nah, kalau saya ya, misalkan lihat tanda dulu, kurang dari. Nah, kurang dari itu berarti arsirannya di sebelah kiri. Nah, saya tulis ini ya, arsiran ke kiri. Nah, lalu perhatikan luasnya ini, 0,8212. Nah, luas 0,8212. Nah, ini melebihi setengah. Ya kan? Melebihi setengah. Berarti nanti arsiran di sebelah kirinya, ini pasti sudah nih setengahnya nih masuk. Nah, ini kan sudah setengah. Berarti nambah lagi kan sini. Nah, berarti K-nya itu diletakkan yang cocok di sebelah kanannya 0. Ya kan? Nah, supaya nanti luasnya 0,8212 melebihi setengah.
Nah, jadi kalau ini kita pisah ilustrasinya ya, sampai separuh sini aja nih. Nih, sampai sini. Nah, ini luasnya sudah pasti setengah. Anggaplah dia luas satu ya. Nah, lalu kalian yang belum tahu kan di sini, luas 2. Nah, berapa sih luas 2? Nah, kalian tinggal hitung aja. 0,8212 dikurang 0,5. Berarti 0,3212. Nah, itu adalah luas 2. Ini yang nanti akan kita baca di tabel. 0,3212. Nah, ini adalah nilai peluang dari 0 sampai ke K. Ya. Nah, dari 0 sampai K. Jadi yang ini ya yang akan kita cari. Nah, ini cocoknya pakai tabel Z apa? Nah, karena arsirannya itu di tengah-tengah, maka lebih gampang menggunakan Z positif. Nah, ini saya arsirannya tambahin warna merah ya, supaya lebih jelas. Ini yang akan kita cari. Nah, ini yang akan dicari. Ini ya. Nah, tuh. Jadi gunakan tabel Z positif, cari luasnya yang sudah ada ya. Luasnya sudah ada 0,3212 di Z positif. Oh, ini sudah ada nih saya tandain. Berarti udah pernah tadi kita pakai ya. 0,3212. Nah, di sini. Nah, lihat ke sebelah kiri ada angka apa nih? 0,9. Terus ke atasnya kan angkanya 0,02. Oh, berarti 0,92. Nah, berarti K-nya itu 0,92 sini. Sehingga nanti cocok gitu. Luasnya adalah 0,3212. Ini K yang dicari berarti. Nah, ini ingat ya, pakai Z positif. Nah, jadi menggunakan tabel Z yang mana itu sesuaikan daerah arsiran. Karena arsirannya ada di tengah tadi yang warna merah ini kan, yang mau dicari lebih gampang dengan Z positif. Oke, soal kedua. Peluang Z lebih dari K sama dengan 0,2092. Nah, kita gambar lagi ilustrasinya. Lebih dari. Nah, kita analisis tanda ya. Oh, lebih dari itu berarti arsir ya daerah arsirannya ke sebelah kanan. Nah, kan lebih dari. Terus kita lihat luasnya ini 0,2090. Nah, ini kurang daripada setengah luasnya. Nah, arsir ke kanan dan daerah apa luasnya itu lebih kecil daripada setengah. Nah, berarti tidak mungkin kalau kita letakkan K-nya di sebelah kiri ini. Kalau seperti ini, berarti luasnya kan melebihi setengah nih. Kelebihan dari setengah, tidak cocok ya. Nah, berarti salah meletakkan K-nya di sebelah kiri nol. Nah, yang cocok K-nya ada di sebelah kanan di sini. Nah, terus arsirnya juga ke kanan tadi ya. Nah, di sini. Ya, ini arsirannya. Nah, kenapa di sebelah kanan? Ya, kan tadi tandanya lebih dari. Lebih dari itu berarti ke sebelah kanan. Terus luasnya hanya 0,2090. Kurang daripada setengah. Nah, berarti di sini yang cocok, gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan tabel apa ini yang enak, yang lebih mudah. Pakai tabel Z negatif. Ya, karena dia menuju ke tak hingga. Nah, ya tabel Z negatif yang lebih gampang. Oke, kita cari ya. Pakai tabel Z negatif 0,2090. Anda enggak di sini tadi ya. 0,2090. Oh, berarti hasil cropnya saya belum ada nih. Nah, silahkan dicari di tabel kalian ya. 0,2090. Oke, saya sudah dapat di tabel yang saya
oleh negatif 0,81. Nah, negatif 0,81 ya berdasarkan tabel Z negatif. Nah, tapi nilai K yang cocok itu adalah positif 0,81. Nah, kenapa diubah jadi positif? Nah, karena K-nya di sebelah kanan. Di kanannya 0 gitu. Ya kan? Coba lihat gambar. Nah, gambar ini ya, K-nya ada di mana nih? Nah, di sebelah kanannya 0 kan? Berarti dia positif ya, lebih besar daripada 0. Tidak mungkin kan negatif di sini. Nah, jadi K yang cocok adalah 0,81. Bukan yang negatifnya ya. Meskipun kita tadi menggunakan Z negatif tabelnya. Nah, jadi disesuaikan juga dengan letak K. Ya, jadi pada saat membaca tabel tuh hati-hati dinalar juga gitu. Ini K-nya cocok nggak kalau negatif? Padahal gambarku K-nya di sebelah kanan. Sebelah kanannya 0 kan harusnya positif gitu. Nah, jadi harus dilogikakan juga ya. Oke, sekarang yang terakhir soal ketiga. Nah, kita gambar juga tabel apa kurva normalnya. Nah, ini ada dua angka nih. Ada K dan 1,1. Ya, 1,1 sudah jelas ya di sebelah kanan. Sebelah kanannya 0. Nah, untuk K-nya kan kita belum tahu ya, belum jelas apakah di kanannya 0 juga atau di sebelah kirinya 0. Nah, lalu ini kan ada dua pilihan nih K-nya di sebelah mana nih. Tapi nggak mungkin ya sebelah sini ya. Nah, itu sudah jelas tidak mungkin. Nah, karena K-nya kurang dari 1,1. Pokoknya dia di sebelah kiri. Cuma eh, belum jelas di sini kah apa di sini gitu. Nah, lalu kita baca. Ini luasnya kan sudah ada nih 0,7675. Nah, 0,7675. Kalau misalkan daerahnya yang kecil ini, nah ini kan kemungkinan besar kurang daripada setengah nih. Kecil banget. Sedangkan luas yang kita ketahui melebihi setengah. Nah, berarti di sini kemungkinan besar salah nilai K-nya. Ya kalau kita letakkan di sebelah kanan 0. Ya, jadi tidak cocok. Nah, maka yang cocok K-nya di sebelah kirinya 0 di sini. Nah, lalu daerah arsirannya berarti yang di tengah-tengah ini. Nah, kalau daerahnya di tengah-tengah ini, kita nanti menggunakan tabel Z positif ya. Lebih gampangnya dengan tabel Z positif. Nah, ini saya akan bagi dua daerahnya ya. Kita cari yang pakai angka dulu. Nih, yang saya kasih warna merah. Nah, kita cari yang pakai angka dulu ya, karena lebih gampang kan. Sudah ada angkanya. Nah, saya kasih nama ini luas 1 ya. Luas 1. Nah, yang sebelah kiri adalah luas 2. Oke, kita cari luas 1. Itu berarti peluang Z-nya dari 0 sampai 1,1. Oke, gunakan tabel Z positif di berapakah luasnya? 1,1 saja. Ya, tabel Z positif ya. 1,1. Nah, karena cuma 1,1 berarti digit keduanya 0. Nah, ini dia luasnya. 0,3643. 3643. Nah, padahal luas kita tadi itu kan 0,7675. Ini ya. Nah, ini sama aja dengan luas 1 tambah luas 2. Begitu ya. Nah, lalu yang kita belum tahu kan luas 2. Nah, luas 2 bagaimana cara mencarinya? Berarti sisanya 0,7675 dikurangi luas 1. Nah, berarti luas 2 itu adalah 0,7675 kurang luas 1. Nah, ini luas satunya tadi yang sudah kita cari dengan tabel Z positif. 0,3643.
Nah, tinggal kita kurangkan ya, 0,4032. Benar nggak? 0,4032. Nah, itu di luas 2. Nah, luas 2 ini dari mana ke mana? Kalau dari gambar ya, itu dari K sampai 0. Ya, dari K sampai 0. Eh, maaf, harusnya ini Z. Dari K sampai 0 memiliki luas 0,4032. Nah, ini juga di tengah kan, masih di tengah ya yang ini ya. Luas 2. Nah, berarti lebih gampang pakai Z positif juga nih. Nah, lebih mudah dengan Z positif. Jadi kita cari pakai Z positif yang hasil luasnya 0,4032. Ada nggak ya di sini? 4032. Nah, ini dia ini. Nah, 0,4032. Berarti cari ke sebelah kiri 1,3. Terus ini digit keduanya 0 ya. Oke, 1,3 saja. Nah, berarti dapat nih nilai K-nya adalah 1,3. Nah, tapi ini belum cocok kalau kita sampai sini saja. Perhatikan tadi K-nya di mana sih? Di sebelah kirinya 0. Nah, ya berarti harus kita ubah. Ini tidak cocok ya kalau cuma 1,3. Harus kita ubah menjadi negatif. Nah, ubah negatif 1,3 ya. Alasannya tadi lihat gambar karena Kak di kirinya 0 alias K-nya kurang dari 0. Berarti kan harusnya negatif ya yang cocok. Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, jadi harus kita nalar juga nilai K-nya itu positif atau negatif. Perhatikan gambarnya. Nah, seperti halnya nomor 2 tadi, ya seperti nomor 2 kita kan pakai tabel Z negatif tuh. Sehingga yang terbaca negatif 0,81. Tapi ini salah. Harusnya positifnya yang dipakai. Ya. Kenapa jadi positif? Karena K-nya berada di sebelah kanan 0. Nah, seperti itu ya cara membaca tabel. Jadi ilustrasi ya itu sangat penting karena ilustrasi akan membantu kita menentukan tabel Z apa yang sebaiknya digunakan. Tabel Z positif atau tabel Z negatif. Oke, demikian dulu ya penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.